Guys, ngeri banget ini guys, gara-gara perang di Timur Tengah, makin kesini makin banyak negara yang ketar-ketir ketakutan, bahkan mereka sampai berbondong-bondong minta bantuan Republik Indonesia loh. Inilah efek dari kebijakan Prabowo yang merapat ke Amerika nih. Dua kapal Pertamina masih belum bisa lintasi Selat Hormuz. Ini hasil bisik-bisik cantik PM Anwar Ibrahim sama pemimpin Iran, Mesir sampai Turki. Pinter banget kan mainnya? Benik yang cakapnya besar, luntur melihat fakta yang sebenarnya, geng. Yang bilang Malaysia ketar-ketir, Singapura ketar-ketir, Australia ketar-ketir, dan juga India ketar-ketir. Sekarang Indonesia yang ketar-ketir, bukan negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video, wah, gak menterinya, gak medianya, gak warganya omongnya besar ya, geng. Ya, contohnya seperti si Benik ini, geng. Kenapa demikian? Iya, dia bilang Australia dan India ketar-ketir dan minta bantuan ke Indonesia. Itu hari Malaysia dan Singapura ketar-ketir. Sekarang India dan Australia. Itu hari negara mana lagi ketar-ketir? Semuanya mau dibuat ketar-ketir dengan Indonesia ini ya. Negara macam apa ini? Kok bisa membuat ketar-ketir negara orang? Aduh, ya Allah ya Rabbi, mikirin negara orang buat ketar-ketir kepada Indonesia. Aduh, Indonesia aja jadi budaknya Israel sama Amerika. Apanya yang membuat dia ketar-ketir? Kayak itu, marwah Indonesia tak ada. Dah dicap oleh dubes Rusia itu hari, dah dikritik oleh dubes Cina. Aduh, dan juga dikritik oleh para rakyat dan juga dubes-dubes Malaysia. Ini malah ya Allah ya Rabbi, melampaui. Inilah membuat warga Indonesia itu overthinking kayak gitu ya, geng ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya sajikan buat kalian semua. Simak, jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, support channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Guys, ngeri banget ini guys, gara-gara perang di Timur Tengah, makin kesini makin banyak negara yang ketar-ketir ketakutan, bahkan mereka sampai berbondong-bondong minta bantuan Republik Indonesia loh. Jangan salah, India kemarin itu udah minta tolong sama Indonesia. Dan bukan cuma India yang ketar-ketir, negara yang hobi ngebully Indonesia, si Australia itu, wah, mereka bahkan sampai ngemis-ngemis minta pertolongan sama Indonesia. Kok bisa, guys? Dan apa hubungannya sama perang di Timur Tengah? Dan Indonesia sebetulnya bisa nggak sih ambil keuntungan dari sini ketika banyak negara-negara itu yang lagi ketakutan? So, kalau lu penasaran ini tentang apa? Kenapa banyak negara butuh bantuan Indonesia hari ini? Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Let's check. Jadi teman-teman ya, buat kalian yang belum tahu, gue udah berkali-kali bilang bahwa Republik Indonesia bisa ambil keuntungan dari perang yang terjadi di Hormuz. Karena Hormuz itu bukan cuma dilewatin oleh minyak bumi. Betul, 20% oil and gas dunia keluarnya dari Hormuz. Tapi selain itu juga ada yang namanya pupuk. Jadi perang Amerika Serikat sama Iran itu bisa menjadikan Indonesia cuan banyak karena kita adalah salah satu eksportir pupuk juga. Dan teman-teman tahu ya, populasi penduduk di bumi ini bukannya makin berkurang tapi makin bertambah banyak. Apalagi negara kayak India, penduduknya miliaran, guys. 5 kali lipat Indonesia. Mereka punya lebih dari 1,4 miliar loh manusia yang ada di India. Itu mau dikasih makan pakai apa? Tentu butuh yang namanya pupuk kimia. Nggak mungkin lu kasih makan miliaran penduduk pakai pupuk organik. Nggak bisa, nggak scalable. Mereka butuh pupuk. Dan negara-negara yang penduduknya banyak, ya mau nggak mau wajib makin takut, wajib ketar-ketir. Karena begitu Hormuz ditutup, oh lu harus siap ya, harga makanan bakal naik tinggi, inflasi pangan sudah mulai terjadi di mana-mana. Kenapa begitu? Karena krisis di Timur Tengah itu bakal mengakibatkan krisis bahan bakar minyak, dan bahan bakar minyak itu yang dipakai untuk apa? Traktor, irigasi, pompa air, itu semua hidup dari minyak bumi, guys. So, negara-negara yang banyak mengandalkan agrikultur sebagai sumber pemasukan ekonomi negara mereka, ya harus siap-siap kolaps.
karena dapat 2 serangan. Traktor dia nggak jalan karena harga solarnya mahal atau langka. Terus yang kedua, kalaupun traktornya bisa jalan, tanamannya nggak bisa tumbuh, tanamannya stunting karena nggak ada pupuknya. Makanya Australia juga ketakutan karena Australia suka nggak suka salah satu ekspor utama mereka ternyata bahan pangan juga. Jadi teman-teman, kalau lu belum tahu ya, India itu udah resmi ngemis-ngemis ke Indonesia. Mereka minta pupuk ke Indonesia karena situasi perang di Timur Tengah semakin panas nih. Apalagi ya, dengan ditutupnya Selat Hormuz, ini pasti mengancam ketahanan pangan dunia yang ujung-ujungnya bisa memicu krisis pangan di India. Waduh. Inilah efek dari kebijakan Prabowo yang merapat ke Amerika nih. 2 kapal Pertamina masih belum bisa lintasi Selat Hormuz. Lalu juga nih Indonesia menekan kerjasama dengan Amerika terkait kerjasama bidang pertahanan. Yang mana ini krusial banget jadi perhatian Cina, jadi sorotan dunia, yaitu adalah terkait Selat Malaka. Yang mana salah satu selat yang lebih padat arus kapal-kapal melintas itu daripada Selat Hormuz. Tujuan Amerika apa? Sederhananya kayak gini, armada Amerika terdeteksi di perairan Indonesia buru kapal tanker Iran, baik lewat jalur laut dan juga jalur udara. Ya terkait kerjasama pertahanan tadi, gila, kita mengizinkan Amerika melintasi Indonesia untuk menyerang Iran. Kalau dikasih izin kayak gitu ya, lihat aja kapal tanker Indonesia tuh bakalan hancur, malah rugi. Makanya gerakan non-blok itu harus jelas, jangan berpihak kemana-mana. Kayak gini kita ikut terlibat perang, dampaknya apa? Bakalan habis juga kapal-kapal Pertamina tuh ntar ditembakin sama Iran. Ini mikir nggak sih? Mana non-bloknya mana? Tahu nggak sih kabar 2 kapal tanker Indonesia gimana? Masih nyangkut, Cin. Masih tertahan di Selat Hormuz. Aduh, sabar ya. Mungkin lagi nunggu keajaiban atau nunggu lo pinteran dikit buat bahas beginian. Gimana? Udah ngerasa kurang update belum hari ini? Dengerin ya. Ocean Thunder, kapal tanker kebanggaan Malaysia, baru aja nyampe dengan selamat sentosa di pelabuhan mereka. Bukan bawa air galon ya, say, tapi bawa 1 juta barel minyak mentah langsung dari Irak. 1 juta barel itu, kalau lo jadiin liter, ada sekitar 159 juta liter. Cukup lah ya buat bikin kendaraan lo keliling dunia berkali-kali. Gak kayak motor lo yang bensinnya sering tinggal 1 bar itu. Tapi yang bikin penasaran, kok bisa mereka lewat dengan mulus di Selat Hormuz? Padahal itu jalur lagi panas-panasnya loh. Ternyata ini hasil bisik-bisik cantik PM Anwar Ibrahim sama pemimpin Iran, Mesir sampai Turki. Pinter banget kan mainnya? Makanya punya relasi itu yang berkelas. Jangan cuma jago ghosting doang. Minyak sebanyak itu cuma butuh 6 hari buat disuling jadi bensin, diesel sampai bahan bakar jet. Malaysia udah siap-siap pesta energi. Tapi ada berita sedihnya nih buat lo pada. Di saat kapal Malaysia udah bisa pulang dan ngetawain dunia, 2 kapal tanker punya kita, iya Indonesia, kabarnya masih betah alias tertahan di Selat Hormuz. Kok bisa beda nasib gitu ya? Makanya, kalau mau nggak ketinggalan info yang daging begini, buruan pencet tombol follow, kita bahas bareng. Hayo, masih asik scrolling video kucing lewat ya? Duh, pantesan update dunia lo ketinggalan banget. Ada lagi nih yang gak kalah seru. Sini deh gue kasih tahu info yang sebenarnya bikin dunia lagi nahan napas, tapi otak lo mungkin belum nyampe ke sana. Jadi gini bestie kita di Iran, si IRGC itu baru aja ngeluarin statement yang pedesnya ngalahin seblak level 10. Mereka bilang Amerika Serikat itu kerjanya cuma bisa jadi bajak laut, alias tukang nyolong di laut dengan kedok blokade. Gila nggak tuh? Berani banget ya mereka ngomong gitu ke negara adidaya. Nah, dengerin nih biar lo makin melek dikit. Gara-gara kelakuan si Donald Trump ini, Iran mutusin buat ambil alih penuh kontrol Selat Hormuz per Sabtu 18 April 2026. Iya, selat paling strategis sedunia itu sekarang di bawah pengawasan ketat mereka. Iran bilang, selama Amerika nggak bisa jamin kapal-kapal kita bebas berlayar, ya jangan harap Selat Hormuz bakal kalem. Padahal nih ya, sebelumnya Menteri Luar Negeri Iran udah bilang kalau selat itu terbuka buat kapal komersial gara-gara ada gencatan senjata di Libanon. Tapi namanya juga politik ya. Sekarang mereka malah bilang, kalau ada yang melanggar komitmen ya kita sikat. Duh, bayangin deh kalau jalur perdagangan dunia ini beneran dicekik sama mereka. Harga skincare lo bisa naik nggak tuh? Benik yang cakapnya besar luntur melihat fakta yang sebenarnya, geng. Yang bilang Malaysia ketar-ketir, Singapura ketar-ketir, Australia ketar-ketir, dan juga India ketar-ketir. Sekarang Indonesia yang ketar-ketir, bukan negara tersebut. Cakapnya terlalu besar ya. Menggiring opini supaya rakyat Indonesia tuh santai-santai, tenang-tenang saja kayak itu ya, geng ya. Padahal kapal kita tuh belum lewat-lewat, geng, kayak gitu ya, geng ya. Jadi di mana nih bang kalau mau lewat
Iya, kalau mau lewat kita harus beli minyak kepada negara lain ya, yang jauh lebih mahal tentunya. Contohnya ke Rusia ataupun ke Amerika. Namun menurut ikinya Amerika tak akan menjual minyaknya, geng. Karena Amerika rakyatnya lagi membutuhkan tuh, geng. Makanya gak usah cakap besar dulu kayak itu. Yang ini ketar-ketir lah, yang itu ketur-ketur, yang itu ketil-ketil lah dan lain sebagainya. Gak usah kayak itu ya, geng ya. Kita harus sadar diri dulu kayak itu ya, geng ya. Kita harus memainkan diplomasi yang sebagus-bagusnya di kondisi yang seperti ini, perang global ini, geng. Kita harus cerdas, Perdana Menteri kita harus, presiden kita harus pinter. Jangan cuma belangak-belangak plongo kayak gitu ya, geng ya. Jangan cuma menyebarkan kita akan kuat, aduh, gak ada gunanya kayak gitu di media sosial kayak gitu ya, geng. Namun faktanya gak ada. Itu kita masih tunduk kepada Amerika. Iya. Oke, Kang, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.